Selamat malam menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis Series seri ke 114. Kita menunggu Mbak Vicky dan Mas Akmal. Mbak Vicky sudah hadir. Sebentar. Halo Aryo. Halo Mbak Ek. Ini Aman nggak kenapa? suaraku? Kenapa? Aman nggak suaranya? Aman nggak? Aman, 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 aman. Aku yang nanya, ini suaraku aman gak ya? Aku nggak pakai ini nih. Aman. Aman ya? Mau pakai itu, efek yang itu bisa jadi gema itu. Bentar Mbak, ini dari kemarin itu masih nyari ini ya, sambungannya belum nggak ketemu, ketinggalan di Bogor kayaknya. Nih kita masih nunggu Mas Akmal nih kayaknya kendala ya. Dia ya tak tanyakan. Sebentar, dia minta time waktu 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 tambahan Mbak. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Nggak apa. Kabar Mbak? Nggak apa-apa Aryo. Kemarin gimana itu kopdar di Bogor? Asik dong, asik sekali. Banyak dongeng. Kamu menunjukkan apa nih Aku nggak di nunjukin sana? apa Mbak. Menunjukkan bakat Oh, apa? aku menunjukkan Nggak pusaka nunjukin palsu, bakat. Mbak. Saya menggunakan pusaka palsu. Oh Iya, gitu. betul. Ini Emang pusakanya palsu bisa bisa gimana? kalau pusaka palsu itu biasanya bisa bisa berdiri terus goyang-goyang sendiri gitu loh, Mbak. Palsu tapi. Karena palsu ya. Kalau nggak palsu nggak bisa. Kalau asli nggak mungkin, ya Kalau kan? asli nggak. Kalau asli mah diam Kalau anteng. asli aku nggak tahu, Mbak. Nggak pernah lihat ya. Ini semua kayak Oh dongeng. gitu. Kalau nggak percaya nih, Gede banget, gede banget. Ini soalnya kita baru mulai berapa lama aja, Mbak. Ini udah ada yang minta disclaimer. Jadi lu dipersiapkan dulu. Baru berapa menit loh. Eh, ada loh. Ada yang komplain ke aku, waduh aku tuh nggak suka mbak sama disclaimernya gitu. Kenapa? Ada yang nggak suka Kenapa? karena dia itu kayak apa namanya, kan harusnya nggak gitu kan. Orang tuh kan biasanya disclaimer itu kan yang sebenarnya gitu kan, itu kan kok kebalikannya sih gitu loh. Kayak harusnya tuh mintanya dipercaya, kenapa ini tumben apa ada komunitas yang mintanya nggak dipercaya gitu loh Loh, kita ya. cuma dongeng. Dan dia suruh anggap dongeng Loh, kita gitu. cuma Iya dongeng. makanya nggak terima kalau dianggap dongeng. Kita apa adanya, Mbak. Ada apanya. Makanya. Sama tanggung menjawab. Mm-mm. Gimana, Mbak, posisinya di seberang sana? Di seberang mana? Di lokasi, Mbak. Di mana sih? Di Jogja. Apa kabar? Baik. Kamu nanyain kabarnya aku apa nanyain kabarnya orang lain? Ini, Mbak, orang lain, makhluk lain. Oh iya. Iya, Emang tahu? Enggak kan? aku Kamu belum tahu kan? Emang kamu tahu? tahu, Mbak. Oh, Mbak, wah, ini ada apa lagi? Waduh. Belum, belum. Belum. Belum tahu kamu. Heskel yang udah tahu, coba tanya Heskel. Nanti deh. Kita tanyakan, Bro Eskel. Malah. Oke lah.
Kita nunggu sampai 9.15 atau 9.10 ya Mbak kali ya. Baru bergabung. Waduh. Mau spoiler 115, tapi hari ini masih 114 ya kan? Seru sekali. Itu lebih seru lagi kalau mengalamin ya. Oh iya benar. Ngalamin. Enggak sih, nggak connect. Enggak Mbak, ini dari kemarin tuh di kamarku emang udah seru Mbak. Jadi dari dulu sih ini kebiasaan di kamarku ini, dia kalau misalnya lampu nggak ada, semua lemari itu kebuka. Yang bingung aku. Oh, Ya nggak tahu lah, orang ada iseng kali. Mungkin hamsterku keluar dari ini, keluar gitu, nggak tahu. emang kamu pelihara hamster di dalam kamar ya? Iya. Mau lihat Mbak? Enggak. Udah banyak itu dipasti. Emang nggak bau kalau di dalam kamar? Enggak sih Mbak. Kan harus rajin Iya ya. bau sih. Ini udah OTW. Bro Akmal. Ini aku dapat lukisan baru ya Mbak. Oke. Lukisan foto. Oh, aku pikir kotakan. Kan kotak tadi tulisanmu. Ada yang nanya nih Mbak, live dari mana? Dari rumah? Enggak dari mana-mana. Dari rumah. Sama-sama dari Itu rumah. dia. Bro Akmal. Mana dia? Hilang. Halo Mas. Halo Mas Aryo, Mbak. Halo, siapa namanya? Aku Bro Akmal. Ada bronya gitu ya? saya Akmal. Halo, salam kenal. Kenal Mbak. Oke, kita Akmal gimana, sehat kondisinya? Alhamdulillah ini sehat ini juga. Oh ya, Mas Aryo. Oh gitu. Oke lah. Kita hari ini langsung mulai aja kali ya Mbak ya. Oke. Akmal siap ya? Udah siap minum juga nggak? Kita ada berapa slot hari ini? 105. Siap ya? Oke, mantap. Kita langsung saja. Oke. Untuk yang pertama, batu ada bermacam-macam jenis. Setidaknya menurut ilmu kekinian. Itu kalau dalam ilmu yang sekarang ini itu dikenal sama litologi. Tapi keterangannya bisa baca sendiri ya. Ada simbah Google. Lanjut aja yuk. Oke. Di antara batuan tersebut, ada batuan beku, dan batuan beku juga bervariasi warna, bentuk, serta penyusunnya. Kalau yang ada pada jalan itu, jalan apa? Kalau yang sering-sering jalan, misalnya, yang sering jalan naik gunung dan turun gunung pasti tahu kan apa jenis-jenis batuannya gitu. Karena biasanya medannya kan terjal lah gimana, jenis batuannya pasti beda-beda kayak gitu. Lanjut aja. Oke. Sorry ya guys, ini aku agak pilek. Cepat sembuh Mbak. Yang bisa digunakan Oke. sering digunakan saat spa. Nah, itu salah satu manfaat batu ya dan kegunaan batu. Jadi batu nggak cuma ada di pinggir jalan, tapi ternyata bisa digunakan kan. Jadi lanjut aja. Ada batuan yang bisa digunakan untuk perhiasan di jari. Jadi sejelek apapun batu, ternyata batu yang biasanya kayak kerikil di pinggir jalan tuh masih bisa dijadiin itu kayak salah satu unsur yang ada di dalam ini cincin penghias. Tapi kan nggak semua batu kan. Jadi lanjut aja. Ada juga batuan yang bisa digunakan untuk hiasan berupa gelang atau segala bentuk lainnya.
Nah, itu udah jelas kan ya kata-katanya, jadi lanjut aja. Ada juga batuan yang digunakan untuk menghias dan memperkuat dinding rumah. Itu di rumah Arya pasti kayak gitu juga kan ya? Nggak ada mbak, aku semen semua. Nggak ada. Di luar, di Oh luar. iya di luar iya batunya, iya di luar. Di kamar kan enggak mbak. Iya, karena rumah batu kan. Hmm. Rumah batu. Hmm. Iya. Kalau Lanjut kalau aja tadi yuk. tuh kayaknya Akmal tuh koleksi cincin akik mbak. Oh Oh ya? iya. Oh, bagus dong. Ada satu, Mbak. Bagus Ada dong. satu. Oh itu, kalau itu berarti satu, apa, one and only one dong. Itu nggak koleksi dong. Itu berarti kesayangan. Kalau satu. Lebih dari kakek. Oh iya. Nah, Wow. oke lah kita lanjut saja. Oke, lanjut yuk. Oke. Tekstur yang tidak teratur dari batuan justru membuatnya menjadi lebih indah. Berarti apa, batu yang nggak, tekstur yang nggak rapi aja itu masih bisa terlihat indah ya. Apalagi kalau dirapiin, ya kan? Jadi lanjut aja lah. Ada lantai yang terbuat dari batu, meskipun acak dan tidak teratur, tapi tetap menarik. Tapi ada juga loh makhluk yang nggak teratur bentuknya, tapi itu bisa digunakan untuk menyangga apa, manusia dari bawah. Jadi makhluk apa itu? Lanjut aja. Bukan berarti kalau batu itu teratur tidak menarik, karena batu yang diatur dengan rapi juga menarik. Apalagi ini kalau misalnya digabungin apa, dihubungin ke makhluk yang barusan aku sebut tadi ya, apalagi makhluk yang nggak teratur menjadi teratur, itu namanya Hamayu Hayuning Bawana. Jadi Hamayu Hayuning Bawana itu kita itu bisa mengatur di atas, di samping, di bawah, itu tadi si makhluk itu tadi, untuk jadi keindahan. Seperti kayak batu itu kan bisa ditaruh di samping, terus di bawah, ditaruh di cincin, kan itu hitungan di atas kan. Itu tergantung kita ngaturnya gimana. Kayak gitu. Jadi next aja. Bahkan, selama batu tidak dirusak, maka batu akan bertahan lama, sehingga banyak yang menggunakan batu sebagai patung. Ya itu merupakan bentuk apa, gubahan atau perubahan wujud dari sesuatu bentuk yang nggak berbentuk menjadi wujud yang jelas, misalnya berbentuk kayak gitu. Itu kan salah satu apa, fungsi dari Hamayu Hayuning Bawono. Ya lanjut aja. Ada yang digunakan untuk prasasti sebagai penanda suatu kejadian setelah waktu yang sangat lama. Begitu juga ada makhluk yang tidak mempunyai bentuk yang jelas, tapi bisa digunakan untuk menyimpan suatu cerita di masa lalu ataupun masa sekarang, dan bisa bercerita. Jadi apakah itu? Jadi next saja. Batu juga digunakan untuk menunjukkan kehebatan peradaban di masa lalu. Itu penjelasannya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi next aja. Bahkan, batu juga bisa digunakan untuk membingungkan agar seolah-olah peradaban pernah ada di sana. Jadi sesuatu yang tidak berbentuk juga bisa dijadikan kamuflase atau decoy. Jadi silakan yang menganggap itu asli. Next saja. Batu juga digunakan untuk membelokkan suatu cerita yang seharusnya menjadi seolah-olah ada di mana. Jadi misalkan Sungai Brantas ada di mana, tapi karena ada batu di mana, maka seolah-olah Sungai Brantas itu ada di timur. Jadi sebenarnya pada curiga nggak sih kalau ternyata sejarah negara kita itu belum ditemukan sama sekali. Tapi itu kan menurut ARC. Kalau teman-teman yang lain boleh loh kalau sepaham Itu, sama yang udah ada. jadi kalau ngerasa tadi gambar-gambar yang ditunjukkan itu ternyata itu yang sesungguhnya ya nggak apa-apa ya mbak ya. Kita nggak apa-apa. Bener. Jangan sampai percaya sama kita lah intinya, karena ini cuma dongeng. Iya, Iya kan? nanti disclaimer nanti mbak. Slide 20-an itu Oke. karena masih banyak yang harus di disclaimer kan. Oke. Siap. Lanjut ya, Mbak. Oke. Jadi, batu sangat tepat untuk pengalih perhatian dan susah dibaca oleh orang yang berpatokan pada pola pikir barat.
Makanya sampai sekarang kan nggak bakal bisa ketemu kalau pakai pola pikir barat untuk mencari di mana sih letak sebenarnya Sungai Brantas itu. Ya, udahlah. Next aja. Batu juga bisa digunakan untuk menyembunyikan suatu sandi dan disembunyikan dalam waktu yang sangat lama. Kurang lama apa coba? Sampai sekarang Sungai Brantas, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar itu Sungai Brantas juga nggak bisa ditemukan kan sampai detik ini. Jadi ya kurang seberapa lama lagi. Semoga sih nggak lama terus ini ya bisa publikasi ya. Karena ya lucu sih Mbak, karena bahkan penamaannya aja sampai bergeser gitu loh dari Mm-mm. Sandi jadi apa sih sekarang nyebutnya apa itu yang pakai C itu nggak tahu deh apa itu loh Candy. dari Sandi kok jadi Shandi jadi apa itu kan nggak tahu. Jadi Oh Candy jadi ya. Candy ya jadi Permen. Candy ya. Mm-mm. Itu bingung tuh sebenarnya tuh lucu ya pergeserannya itu Lucu. halus. Oke kita lanjut aja. Oke. Sandi bisa disembunyikan di batu yang teratur, megah, dan besar dalam berbagai sandi yang susah diduga. Karena untuk menebak itu tuh harus menggunakan pola pikirnya leluhur, bukan pola pikir filsafat dan pelacakan sejarah yang nggak berdasarkan menyan gitu loh. Jadi yang bisa dipakai itu hanya pakai cara-cara menyan. Tapi kan ini tim ARC kan yang kayak gitu. Jadi silahkan percaya yang ada di luar, jangan percaya kita. Karena ini cuma dongeng. Ya lanjut ya. Ada juga batu yang disebut sederhana, tapi jelas apa maksudnya. Tapi sejelas apapun kalau dipikir menggunakan filsafat maka nggak akan jelas. Tapi itu siapa ya yang di situ tuh Oh, penampakan itu apa itu tuh? artis Mbak artis hebat itu lihat tuh. Gantengnya Pol tuh Mbak. Oke. Kayak kenal, kayak Oh, enggak, nggak kenal ya. cuman ngeblur. Ganteng lah pokoknya itu manusia Bingung. makhluk ganteng lah. Oke, kita lanjut. Ningkatin mutu sendiri terus ya. Iya, kita lanjut. Ayo, ayo. Oke. Batu juga terkadang aneh, karena ada di suatu tempat pada ketinggian. Padahal lokasinya bukan vulkanik, seperti batu yang sengaja diletakkan di situ, bukan terlempar akibat ledakan gunung dari tempat lain. Jadi ada bedanya ya, batu yang diletakkan sama batu yang dilemparkan itu pasti akan ada efeknya. Jadi lanjut aja. Jadi Terlihat, nggak mungkin ini tanggal udah 20 Mbak kita disclaimer. Jadi teman-teman disclaimer ini ada request dari semuanya. Disclaimer dari Kota Bogor. Silahkan ya. Sebentar. Suaranya masuk nggak ya kira-kira? Coba. Ini semua Masuk kayak data tadi? Suaraku gede banget. Masuk, Speakernya masuk. gede banget. Tahu. cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya Oke. Kompak banget ya. Kompak. Pokoknya memaksa Mbak. Kita tuh pemaksaan untuk bisa percaya. Pakai Eko belum bisa Mas. Mohon maaf. Kabelnya nggak ketemu. Oke. Kita lanjut aja. oke, terlihat sangat membingungkan, karena berada di ketinggian yang susah untuk meletakkannya di sana. Jadi yang bisa meletakkan pasti peradaban yang sangat tinggi ya. Karena kalau dilemparkan akan merusak ya kan. Tapi kalau diletakkan kan enggak. Jadi batu yang sederhana sekalipun itu sebenarnya bisa menunjukkan keberadaan jejak peradaban yang sangat maju. Cuman kan sekarang itu segala sesuatu hal itu dianggap alami gitu loh. Tapi ya udahlah. Biarkan yang menganggap alami. Mungkin Kit Akmal dan teman-teman dari Puskara bisa kita kalau mau keliling-keliling nyari batu yang ditaruh, mantap kita. Boleh. Mantap. Idekan ke ketuanya ya. Silakan. Oke, lanjut. Jadi, sangatlah berbeda antara batu yang diletakkan di suatu tempat dengan sengaja atau dilemparkan dengan sengaja. Jadi kalau dilemparkan kan pasti akan ada malapetakannya ya. Tapi kalau misal cuma ditaruh kan nggak bakalan ngefek di sekelilingnya. Kayak itu
apa orang lagi anak kecil lagi main, kalau di Jawa itu namanya pelintangan ya, nggak tahu kalau misalnya di Jakarta apa. Itu kan kalau dilempar kan pasti yang kena kan pasti itu kan kayak kena goncangan gitu kan. Tapi kan kalau misal di batu ditaruh kayak kita naruh gelas kan itu nggak bakalan getar atau gimana kan. Jadi efeknya itu sangat minim gitu loh kalau diletakkan. Jadi next, yuk. Karena batu yang dilempar dengan sengaja akan menimbulkan jejak yang merusak pada tempat yang terkena batu tersebut. Jadi beda ya diletakkan sama dilempar, karena kalau yang meletakkan itu sama yang melempar itu tergantung emosinya itu lagi kayak gimana gitu loh. Kalau lagi jengkel ya dilempar, kalau lagi santai-santai aja gitu berarti diletakkan aja gitu. Jadi itu sesuai dengan emosi yang itu yang naruh, ditaruh atau dilempar ya. Lanjut aja. Pola batu yang dilempar akan sangat berbeda dengan batu yang diletakkan dengan sengaja. Karena itu lagi-lagi tergantung sama emosi yang meletakkan tadi ya. Kalau sedang marah ya pasti akan itu loh, akan menimbulkan efek yang lumayan besar lah kayak gitu. Lanjut aja. Jadi, batu yang dilempar itu pasti ada unsur kemarahan dari yang melempar. Itu biasanya akan ada sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan, sehingga mengapa daerah tersebut harus dilempar. Berarti ada sesuatu yang ditandain di suatu wilayah itu yang akan menjadi sumber malapetaka di belakang hari. Jadi di manakah itu? Kayaknya nggak di sini. Di negeri mana nggak tahu. Itu Mbak, Lanjut pokoknya. aja. Itu pokoknya. Oke, lanjut. Namun, lemparan yang sangat besar seperti ini tidak akan terjadi, karena di bumi ada dangkal. Jadi bisa diperhatikan ya bahwa cerita kepunahan dinosaurus itu mungkin sangat mengada-ada kalau asteroid yang menghantam bumi, karena nggak mungkin asteroid itu bisa melewati batasnya. Ada dua sangyang yang itu yang menjaga gitu. Jadi, tapi kalau memang percaya sama itu ya monggo, sangat dianjurkan untuk percaya sama yang ada di luar. Yuk lanjut aja yuk. Karena semua batu sudah diatur oleh Sang Maha Prabu Watu Gunung di masa beliau sedang menjadi Sang Guru Hyang. Jadi batu itu udah diatur di banyak tempat. Ada batu yang ditaruh di antara kaki kayangan Tejomoyo dan kaki kayangan Pangluwung. Ada juga yang di luar batas kaki kayangan Samudraloyo dan yang ukurannya besar dibentuk menjadi jagat wilangan. Dan jagat wilangan yang dibentuk Sang Mahaprabu Watu Gunung itu ada 1.000.001 atau yang kita sebut dengan sak ketip punjul sak wiji. Itu peletakan batu. Ayo bingung. Lanjut Ayo aja. bingung. Ayo bingung. Ayo kita lanjutkan. Karena kehebatan Sang Maha Prabu Watu Gunung, maka batu banyak digunakan sebagai penanda tempat yang sakral. Bahkan sampai digunakan sebagai perhiasan, tempat perlindungan, dan dianggap pusaka. Karena batu itu bisa menjadi berbagai macam fungsi gitu loh. Itu karena ada efek dari bahannya Sang Mahaprabu Watu Gunung. Jadi batu itu sangat luas gitu loh. Cara sudut pandang pola pikirnya, terus apa namanya, memfungsikan si batu itu jadi apa kayak gitu. Ya manfaatnya tadi itu. Lanjut aja yuk. Beberapa Danghyang menggunakan batu sebagai penanda tempat turunnya Danghyang, juga sebagai tanda hormat ke Sang Maha Prabu Watu Gunung. Itu berarti batu besar bisa digunakan sebagai tempat berlindung, asal dangyangnya itu nggak diusir-usir. Cuman kan sekarang kan kayaknya udah nggak ada ya. Jadi nggak tahu lah. Lanjut aja. Penanda tersebut ada yang berupa batu besar saja, tanpa dibentuk, tapi ada unsur angkernya di sana. Karena biasanya nih pada umumnya tempatnya para dangyang itu pasti dijaga oleh makhluk-makhluk yang tatarannya itu rendah. Nah, apakah itu? Harusnya sih udah pada tahu ya apa. Jadi lanjut aja. Ada yang ditumpuk-tumpuk dari batu yang tidak begitu besar, tapi tetap mengundang hawa mistis di sana.
bentuk yang tidak alami itu akan sangat menimbulkan hawa yang aneh juga di sekitarnya. Jadi manusia itu harusnya menyadari bentuk yang tidak alami itu jangan dianggap alami. Nggak paham ya? Nggak usah paham. Ya lanjut ya. Ada yang dibentuk agak aneh, menyerupai altar ataupun patung, serta bentuk bangunan lainnya. Apalagi yang udah dibentuk seperti itu, maka peradaban lama pasti pernah jadikan tempat itu sebagai pengalih perhatian yang sangat hebat. Jadi udahlah kalian nonton ini aja yang seolah-olah aneh dan seolah-olah membingungkan ini. Nggak usah lihat yang sebenarnya ada di sekitarnya tapi nggak kelihatan kayak gitu. Biasanya sih gitu kode-kodenya itu. Jadi decoy. Tapi lanjut aja. Banyak juga yang diletakkan sampai tidak masuk logika. Dari mana datangnya batu tersebut? Ya, benda-benda itu tuh sangat layak dicurigai ya sebenarnya. Karena itu tujuan tuh untuk mengalihkan perhatian agar kita tuh nggak ngeh sama apa yang ada di sekitarnya, tapi malah cuman fokus sama si batu itu tadi. Tapi lagi-lagi itu teorinya dari Atlantis ya. Jadi pasti akan berbeda banget sama di luar. Jadi jangan percaya sekali Ini lagi. kalau kata Mas Windy Kusuma Yuda nih alamiah nih ye gitu ya Mbak ya. Bener betul. Oke Iya, loh. betul. Benar-benar. Oke. Kita lanjut. Ada yang dibentuk cukup unik dan seolah-olah alamiah. Tapi sayangnya nih ya, semua batu tuh sekarang dianggap alamiah. Contohnya batu yang berbentuk heksagonal, kolomnar join, batu breksi dan lain-lain. Tapi ya udahlah, anggap aja itu sangat alamiah. Ada yang kalau dikatakan alamiah sampai susah dinalar. Mengapa bisa begitu dan mengapa di sana? Mungkin kalau kayak gitu tuh kayak katanya Mas siapa tadi itu lagi ngalamiah nih ya. Karena itu kan mereka pasti berteori dan teorinya pasti nggak bisa dibuktiin. Yang mencoba menteorikan loh. Tapi ya udahlah, anggap aja itu lagi ngalamiah nih ya. Gitu. Banyak yang digunakan untuk cincin dan dibentuk bermacam-macam. Jadi sejelek apapun benda dan makhluk itu pasti akan ada sisi keindahannya. Jadi tergantung gimana caranya kita memoles, mengolah sesuatu hal itu jadi sesuatu yang indah gitu. Hamayani bawono lagi. Jadi lanjut aja. Bahkan, ada banyak batu cincin yang mempunyai kekuatan khusus atau yoni di dalamnya. Kekuatan dari alam tuh pasti akan menilai tempat yang akan ditempatinya. Jadi dia tuh memilih gitu loh. Maka kalau batu tersebut bisa ditempati yoni, maka batu tersebut itu pasti ada kekuatan tersendiri gitu. Tapi kalau memang bukan wadahnya ya nggak bakalan ada apa-apanya juga. Jadi lanjut aja. Selain terlihat indah, juga ada kekuatan alam yang dimasukkan ke dalam batu tersebut. Dan batu tersebut sanggup menerimanya, maka tidak pecah. Ya, itu sama seperti penjelasan yang sebelumnya ya. Jadi, lanjut aja. Jadi, ada unsur keindahan dan kekuatan yang dimiliki oleh sang batu. Dan ini untuk mengenang keberadaan sang Mahu Prabu Watu Gunung. Maha Prabu Watu Gunung. Oke, lanjut aja. Udah sangat jelas sih itu. Disadari atau tidak, Maha Prabu Watu Gunung sejak dari jauh hari sudah memberi tanda kepada yang mau beliau tandai, agar disingkiri oleh sang malapetaka. Jadi artinya itu batu yang ditandai beliau itu bisa digunakan untuk menyingkirkan dari mara bahaya. Tapi tidak semua batu yang ditandai beliau ya. Jadi nggak semua batu yang ada di alam ini ditandai. Maka kita tuh harus teliti dan mencari batu mana sih yang ditandai sama beliau kayak gitu. Dari sang guru Hyang pasti ada pakemnya, tapi pakem tersebut sudah hilang. Maka kita itu perlu mencari pakem itu lagi ya. Tapi ARC itu tidak berwenang untuk menjelaskan pakemnya itu gimana sih kayak gitu. Jadi ya kita akan hanya ngasih clue-clue gitu loh. Pekan nggak kayak gitu.
Lanjut aja. Jangan peka, Mbak. Nggak boleh. Nah itu Nggak makanya. boleh peka. Peka nggak, jadi Oke, kita lanjut. Tapi, pakem bahwa cincin batu bisa memberi kekuatan pemiliknya tidak mudah dihilangkan sampai saat ini. Makanya kayak Mas Akmal kan juga masih itu kan suka sama itu tadi cincin akik. Jadi ternyata tuh masih gitu loh. Meskipun apa udah perubahan zamannya nggak melenceng sih, segini jauhnya gitu. Ternyata tuh masih ada peninggalan-peninggalannya yang bisa untuk kenapa ya kok ternyata sampai sekarang masih populer gitu. Sebenarnya itu harus curiga. Cuman kan orang kan berpikir kalau itu ya cuma tren aja gitu. Jadi lanjut aja lah. Dan keberadaan watu hitam sangat mencurigakan, menjadi dasar dari pakem cincin batu. Ya karena Mahaprabu Watu Gunung itu pasti akan mencari bentuk paling sederhana yang bisa dijangkau dan dimiliki oleh mayoritas orang. Jadi nggak akan kayak harus batu yang mahal banget atau kayak gimana. Tapi penjelasannya ada di setelahnya kayaknya. Ya, Mbak baru mau nunjukin ini ternyata salah warna. Harus dicat lagi. Harus dicat hitam kayaknya. Salah warna ternyata ya. Di film hitam. Benar-benar. Nggak jadi. Oke, lanjut. Kalau kamu itu aja ya, apa cincinnya itu yang apa matanya itu kan itu bulat ya. Kamu yang kotak gitu loh ya. Nggak mau Mbak. Lanjut. Itu kan kamu kan ini wajahnya kan siku-siku gitu kan ya, ya kan? Lanjut aja Akmal. Itu. Slide 43. Oke. Karena selapang layang yang ada di atas sana, yang dulu pernah diatur oleh sang guru Hyang, rata-rata berwarna hitam. Kalau si lopang layang kan ada di luar jangkauan manusia, maka ada beberapa pecahan si lopang layang sudah ada di Arcapada, jadi nggak usah jauh-jauh ke sana kalau nggak bisa ambil, jadi udah ada yang diturunkan di bumi. Jadi lanjut aja. Dan warna hitam itu warna yang mempunyai daya serap tertinggi. Karena kalau secara teorinya emisivitas, nilai hitam itu menempati angka 1, maka daya serap terhadap energi itu paling tinggi. Jadi kenapa beliau memilih batu hitam itu ada alasannya ternyata. Lanjut aja. Dalam ilmu kekinian, dikatakan bahwa warna hitam itu mempunyai emisivitas E sama dengan 1. Maka radiasi seberbahaya apapun yang ada di sekitar kita akan cenderung diserap oleh si batu hitam itu tadi yang kita bawa kemana-mana. Kalau mau bawa ya kan, cuman nggak harus kan. Nggak, jadi tapi kayaknya gitu itu sih Mbak, mungkin penjelasan paling sederhana itu kalau misalnya pakai baju tuh orang biasanya pakai baju warna hitam biar kalau pakai baju warna hitam biasanya kalau panas-panas tuh lebih panas gitu loh, karena kan energi cahayanya tuh kayak nyerap semua gitu. Terus kalau orang-orang biasanya anak-anak yang suka syuting gitu kan kadang-kadang pakai baju hitam biar cahayanya tuh nggak dipantulin lagi tapi diserap sama dia gitu. Ya sederhana gitu kali ya. Ya sebenarnya kayak gitu, cuman kan ini batu kan, bukan baju. Kalau baju energinya kan cuma yang diambil panasnya kan, cuman kan dia nggak bisa nyimpan energi yang radiasi itu loh ya. Bedanya itu. Oke, kita lanjutkan. Nilai emisivitas sama dengan 1 menunjukkan hitam sempurna dan daya serap panas paling tinggi. Ini penjelasannya lumayan panjang ya guys, jadi aku agak nyontek. Jadi angka 1 itu menunjukkan pasti bukan warna hitam mengkilat ya, tapi warna hitam yang tidak mengkilat. Maka para dalang memilih watu hitam yang besar untuk melindungi daerah sekitar agar nggak terkena efek radiasi jamur dipo. Tapi sayangnya banyak batu tersebut yang dirusak dan dipindahkan tempatnya oleh siapa nggak tahu. Sehingga fungsi yang tidak seperti yang diharapkan oleh Dangyang yang sudah menata batu tersebut itu kayak beralih fungsi gitu loh. Padahal udah ditata bagus-bagus di situ dengan tujuan supaya aliran radiasinya itu mengarah ke situ aja, itu tuh malah berganti fungsi karena udah dibawa pergi kan. Karena yang memiliki daya serap terhadap jamur dipo, si batu itu tadi, maka batu gunung yang ada di setiap sungai akan membelokkan jamur dipo menuju ke arah sungai, bukan lewat sawah, apalagi perumahan dan lain-lain. Karena kan manusia nggak berjalan lewat
sungai kan, nggak kayak jalannya kan manusia itu jalan di jalan, bukan jalan di atas sungai gitu kan. Jadi maka sang Mahaprabu Watugunung yang yang sudah menyiapkan ini semua. Jadi batu-batu yang ada di gunung itu yang udah ditata di sepanjang aliran sungai itu sebenarnya jangan dipindah-pindah sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur juga kan ya. Jadi mungkin sekarang yang masih pada tersisa itu ya dibiarin aja karena kan sebenarnya itu udah dipersiapkan oleh Sang Mahaprabu Watugunung untuk kedepannya karena kan lagi-lagi beliau itu bisa melihat masa depan kan kayak gitu. Jadi udah mempersiapkan ini supaya anak putunya itu tetap bisa selamat gitu. Penjelasan lumayan panjang ya. Sedangkan warna lain mempunyai emisivitas di bawah 1 atau 0 kurang dari E kurang dari 1. Jadi itu artinya itu benda itu tuh memantulkan radiasi yang berbahaya. Jadi bukan menyerap radiasi berbahaya. Jadi itu nggak bisa untuk melindungi manusia. Karena yang bisa melindungi yang itu hitam tadi. Sangatlah jelas bahwa kemampuan menyerap energi oleh batu hitam pasti lebih baik dibandingkan batu yang warnanya bukan hitam. Sehingga jumlah kekuatan alam yang bisa diterima pun akan lebih besar. Karena batu gunung yang ada di sungai itu pasti berwarna hitam ya, karena sebenarnya tugasnya itu untuk membelokkan radiasi agar melewati jalur sungai gitu. Jadi nggak ke arah yang bukan di jalurnya gitu, nggak akan ke arah pemukiman, nggak akan ke arah persawahan soalnya itu. Jadi dia akan tetap sesuai dengan arusnya si sungai itu tadi kayak gitu, sepanjang itu aliran sungai itu. Tapi kan sekarang udah hilang tuh si batu-batunya di mana. Jadi lanjut aja. Maka, meskipun pakemnya leluhur sudah susah dicari, tapi kekuatan alam bisa diperkirakan akan bisa diterima maksimal di batu hitam. Untuk masalah ini tuh, kayaknya kalau dijelaskan itu susah ya. Jadi, yang penting tuh jangan menyanyiakan terhadap batu hitam gitu aja sih. Kalau ketemu batu hitam ya jangan buru-buru mau rusak gitu. Apalagi terutama yang ada di itu ya, di tempatnya pedangyangan sama yang ada di pinggir sungai gitu. Karena udah tahu kan sebenarnya itu tujuannya untuk apa gitu. Cuman kan lagi-lagi jangan percaya ya, guys. Oh iya, ini disclaimer-nya udah lama. Jadi teman-teman disclaimer-nya. Disclaimer teman-teman. Kita dari tadi belum. Oke, kita langsung saja. Mas mau matiin kamera. Mas mohon maaf ekonya belum ready. Kita langsung disclaimer-nya, langsung saja. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Oke, mantap. Apa Akmal mungkin mau mencoba mengulang tadi kata-katanya? Waduh, daya ingat saya kayak kurang panjang ya Mas Aryo. Oh, kenapa? Bagus itu yang dicari memang. Oke, lanjut. Maka, batu hitam diharapkan bisa menangkap radiasi berbahaya yang mendekat ke badan kita, minimal mengurangi. Makanya batu-batu hitam itu jangan dirusak, terlebih yang ada di pedangyangan. Karena pedangyangan tuh nggak semata-mata batu itu untuk turunnya pedangyangan, tapi ada maksud lain yang kenapa si batu itu ditaruh di situ dan untuk kebaikan kedepannya pastinya kayak gitu sih, karena kan leluhur kepingin anak putunya itu terus hidup gitu loh, nggak hidup untuk mati gitu kan. Jadi lanjut aja. Yang diharapkan oleh Sang Mahaprabu Watugunung sangatlah jelas bahwa ada batuan khusus yang berwarna hitam yang bisa melindungi manusia dari radiasi. Jadi udah jelas sih kira-kira di mana aja posisi batu itu tersebut. Jadi di tempat pedangyangan sama yang ada di sepanjang arus itu tadi, aliran. Yuk, lanjut aja. Juga bisa mengubah arah radiasi menuju tempat yang tidak membahayakan. Itulah makanya batu gunung rata-rata kan ditaruh di sungai, karena sungai itu kan berbatu, bukan tempat manusia tinggal kan. Karena itu kan memang
mengalir terus gitu kan airnya. Bahkan ada tradisi bakar batu, itu adalah tanda perdamaian. Maka simbol tersebut jelas bahwa batu sanggup menyerap sesuatu yang sangat panas supaya manusia itu bisa hidup dengan damai. Sampai ada itu loh tradisi bakar batu. Tapi itu di mana? Nggak tahu ya aku. Jadi jangan tanya ke aku ya guys ini. Pola pembelokan dan pembuangan radiasi ke tempat yang tidak terdefinisi. Namun, jelas bahwa warna hitam bisa menyerap energi panas paling maksimal. Ya, penyerapan apa? Ini tuh penting banget supaya radiasi itu nggak diserap sama makhluk lain, maksudnya kayak makhluk yang tinggal di arcapada ini ataupun manusia, karena kan radiasi yang dimaksudkan kan adalah radiasi yang berbahaya. Jadinya jangan sampai ini tuh membuat sesuatu hal yang buruk kayak gitu. Makanya ada si batu itu tadi. Lanjut aja. Maka, batu hitam sangat mungkin seharusnya pakem dari pembuatan cincin akan sebagai pusaka. Tapi jangan dibuat mengkilat karena lagi-lagi yang tadi ya, yang penjelasan di awal yang difokuskan itu batu yang nggak mengkilat, jadi jangan diasah. Lanjut aja. Dan agar bisa menyerap radiasi dengan baik, bukan batu hitam yang mengkilat, karena mengkilat berarti ada energi yang dipantulkan. Itu lebih jelas lagi kan, jadi lanjut aja. Jadi, seharusnya bukan seindah ini batunya, tapi mungkin malah terlihat kusam. Jadi bukan berarti batu yang jelek itu pasti jelek ya. Belum tentu, itu kan tergantung sudut pandang dan gimana cara kita tuh memberikan sentuhan dari kitanya supaya si batu itu nggak kelihatan kayak kayak biasa aja gitu loh. Jadi lanjut aja deh. Seharusnya batu tersebut tidak mengkilat dan mempunyai bentuk yang tidak teratur. Sekali lagi ya, jangan diasah ya guys. Tapi kan itu guysnya itu untuk kita ya, yuk. Bukan untuk yang di luar. Jangan disuruh mbak. Karena kita, kan kita ini cuma kasih tahu nih. Yang sebaiknya, bukan sebaiknya. Kita gitu. Bukan sebaiknya, seburuknya, seburuknya nggak jadi pisau gitu ya. Nggak, karena nggak sebaiknya mbak. Kalau sebaiknya nyuruh, seburuknya jangan diasah. Diasah aja. Gitu. Seburuknya diasah aja. Biar lebih indah loh. Karena kan kalau misalnya diasah tuh lebih indah. Harga jualnya juga naik gitu ya mbak. Ini secara ekonomi tuh jadi naik gitu. Tapi kalau menurut Mbak Vicky, menurut ARC ya jangan diasah. Gitu. Jangan diasah supaya kelihatan nggak bagus. Biar nggak bagus. Tapi kan biasanya kan maunya yang bagus ya. Akmal juga kan pasti biar bagus gitu. Jadi jangan. Oke. Kita lanjut. Karena sesuatu yang mengkilat pasti memancarkan kembali energi yang sudah diterimanya. Itu harusnya udah pasti paham ya. Penjelasannya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi lanjut aja. Padahal aku senang nih kalau udah lanjut gitu. Padahal pancaran ini seharusnya dihindarkan agar bisa melindungi penggunanya. Karena yang diharapkan pancaran muncul saat ada radiasi, agar radiasi berbahaya tidak mengenai pemakainya. Yang jelas tuh radiasi seburuk apapun tuh jangan sampai menuju ke badan kita gitu. Karena seharusnya itu menjauh dari badan kita. Tapi ya itu dari ARC, jadi ya lanjut aja. Sehingga seharusnya pola batu hitam adalah menyerap energi berbahaya dan memancarkan menjadi energi yang sanggup melindungi pemakai. Tuh udah jelas ya. Jadi lanjut aja deh. Batu yang digunakan manusia ada juga yang berupa batu berlian yang sangat keras sehingga susah dipecah. Karena batu berlian itu kan memiliki sifat yang berbeda dengan batu hitam ya. Karena batu berlian itu bisa memantulkan sinar. Dan sinarnya itu mirip sinarnya Sang Hyang Wening. Maka radiasi berbahaya akan menyingkir dari sinarnya Sang Hyang Wening. Jadi akan terlindungi kalau pakai batu yang ini. Cuman kan ini kan pricey banget kan, mahal banget. Jadi lanjut aja. Batu berlian yang digunakan untuk perhiasan biasanya mempunyai warna yang bening dan sangat memantulkan sinar.
Karena batu berlian tuh mampu memantulkan sinar ya sekali lagi. Jadi mirip sinarnya Sang Hyang Wening, maka batu berlian tuh harganya mahal. Salah satunya itu alasan karena itu. Tapi itu menurut ARC ya guys. Cuma dongeng loh, Mbak. Makanya. Di alam, batu permata biasanya belum berbentuk indah dan dapat dikatakan mirip pecahan kaca yang tidak ada harganya, tapi memiliki kekerasan yang luar biasa. Next aja yuk. Jadi, batu berlian perlu diasah dan dibentuk dulu, dan butuh keahlian serta peralatan khusus untuk membentuknya. Karena tujuan mengasah itu supaya batu berlian itu sanggup memantulkan sinar yang pada spektrum warna yang pas, sehingga sinarnya Sang Hyang Wening itu tuh bisa ada di situ kayak gitu. Bisa memantulkan itu. Tujuannya diasah. Kalau ini mah harus diasah. Nah, itu lanjut aja yuk. Namun, ada jenis batu berlian yang ditemukan yang sudah berwarna hitam. Kalau ini tuh bukan untuk perhiasan ya, tapi lebih cocok untuk matabor. Karena batu berlian hitam itu sifatnya berbeda dengan watu hitam yang ada dari gunung. Kayak gitu. Matabor. Matabor apa? Itu silakan pertukangan ya. Batu berlian hitam biasanya sangat keras dan sering digunakan sebagai matabor. Nah, itu penjelasan di atasnya tadi, jadi lanjut aja. Sebegitu kerasnya, maka untuk mengebor di kedalaman yang cukup dalam, sangat diperlukan batu berlian hitam. Jadi untuk mencari sesuatu yang berada di kedalaman itu membutuhkan berlian hitam, bukan batu hitam yang dari gunung. Jadi beda fungsi ya, dan beda kekuatan. Lanjut aja. Jadi, batu berlian hitam bisa digunakan untuk menjangkau benda hitam yang ada di bawah sana. Sekali lagi ya, bukan batu hitam yang dari gunung, karena beda. Lanjut aja. Sesuatu yang berwarna hitam dan diperlukan manusia, namun juga sering menimbulkan permusuhan antar manusia, saling memperebutkan benda hitam cair tersebut. Benda apakah itu yang bisa membuat kebakaran? Tahu kan ya kira-kira apa? Benda hitam itu yang cair. Lanjut aja. Apa itu kayaknya itu ya? Cendol. Cendol, Mbak. Cendol dawet. Oke, kita lanjut. Itu bisa bikin kebakaran loh. Kalau rebutan cendol, ya kan ya? Aku nggak tahu ya. Panas Belum pernah, nih, Mbak. gitu kan? Belum pernah bakar-bakaran karena cendol sih, Mbak. Mohon maaf. Oke, kita lanjut lah. Sesuatu cairan hitam di sana bisa membuat manusia terkotak-kotak. Dan agar cairan hitam itu dapat muncul, maka perlu sesuatu yang hitam dan keras. Next aja lah, karena udah paham harusnya, karena udah ada di penjelasan sebelumnya tadi. Banyak mahkota yang berhiaskan batu berlian, karena batu berlian akan membuat pemakainya menjadi lebih berwibawa dan lebih berkelas. Itu seharusnya nggak pink kayak gitu ya guys, yang ada di mahkotanya itu. Karena diharapkan cahaya dari Sang Hyang Wening itu bisa bersinar di atas kepala si pemakainya. Jadi kayak akan bisa itu loh, mendapatkan anugerah dari Sang Hyang Wening. Gitu. Ya, jadi itu bukan pink ya seharusnya guys. Ya lanjut yuk. Kilatan dari batu berlian juga bisa mengundang rasa kagum dari yang melihatnya. Ya itu efek karena wibawanya dari Sang Hyang Wening. Kayak gitu. Diharapkan sinar gemerlap dari batu berlian bisa menjadi tanda bahwa yang menggunakan ada dalam lindungan Sang Hyang Wening. Pasti udah jelas kan ya, jadi lanjut aja. Sehingga perlambang keberadaan Sang Hyang Wening inilah yang digunakan untuk menolak mara bahaya. Sangat jelas, jadi lanjut aja. Karena Sang Hyang Wening ada di atas tataran yang sangat jauh dari Sang Hyang Batara Guru, apalagi Sang Hyang Batara Kala. Maka lambang sinar beliau sangat ditakuti oleh para kala. Itu udah pasti ya, jadi lanjut aja. Karena Sang Hyang Wening apabila sudah marah, maka akan sangat mengerikan bagi semua makhluk hidup. Itu pasti teman-teman menyanur sudah pada paham kan ya, karena udah pernah dijelaskan di episode-episode sebelumnya, jadi lanjut aja. Sehingga, selain Sang Hyang Wenang ke atas,
maka akan memilih menjaga agar Sang Hyang Wening tidak marah. Karena yang bisa mengatasi marahnya Sang Hyang Wening adalah Sang Hyang yang ada di tataran di atasnya gitu. Jadi di tataran di bawahnya itu lebih baik itu tunduk kayak gitu. Karena beliau-beliau itu tahu hierarki kayak gitu. Lanjut aja. Karena hanya Sang Hyang Wenang dan di atasnya yang ditakuti oleh Sang Hyang Wening. Itu udah jelas ya. Dan kalau misal teman-teman belum jelas, silahkan lihat di episode-episode sebelumnya. Udah pernah dijelaskan tatarannya itu, tingkatannya itu kayak gimana. Ya lanjut yuk. Pantulan sinar dari batu berlian cenderung berwarna putih. Maka batu berlian menjadi sangat berharga karena seakan memiliki pantulan sinar dari Sang Hyang Wening. Ya itulah sebabnya berlian itu berharga sangat mahal. Lanjut aja. Sehingga batu berlian dihargai sangat tinggi dan sangat mahal karena mencarinya juga sangat sulit. Sudah sangat jelas. Jadi lanjut aja. Karena batu berlian sangat mahal dan sulit mencarinya, maka Sang Maha Prabu Watu Gunung memilih batu hitam agar bisa dijangkau oleh semua orang. Itu tuh sebenarnya salah satu hal yang dilakukan oleh Sang Maha Prabu Watu Gunung karena saking sayangnya beliau kepada generasi di bawahnya. Karena beliau tahu akan ada jamur dipodi ke depannya di perubahan zaman ini, maka beliau itu memilih ini aja lah yang dapat bisa dijangkau oleh anak putu dengan mudah dan dengan harga yang nggak mahal juga gitu. Kalaupun beli, tapi seharusnya sih nggak beli bisa sih. Jadi lanjut aja. Selain itu, karena Sang Maha Prabu Watu Gunung sangat tahu, saat ini sudah sangat banyak pemalsuan batu berlian atau batu berlian sintetis, maka batu hitam dipilih agar tidak bisa dipalsukan, karena harganya juga tidak seberapa dan bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Lanjut aja. Selain batu berlian, maka batu safir juga menjadi batu yang mahal. Tapi semahal apapun batu safir itu nggak bisa semahal batu berlian, jadi tetap beda. Lanjut aja guys. Batu safir sendiri juga bermacam-macam warnanya, sehingga bisa dibentuk menjadi berbagai macam perhiasan. Itu udah sangat jelas ya, dan udah sangat populer. Jadi lanjut aja. Batu safir warna kuning memiliki kilau warna mirip emas atau sinar dari Sang Hyang Wenang. Yang kuning itu yang dari Sang Hyang Wenang ya. Jadi beda ya sama yang tadi. Sang Hyang Wening sama Sang Hyang Wenang itu beda. Jadi next saja. Sehingga cahaya yang dihasilkan juga bisa membuat para kala agak terkejut. Apalagi jika ada yoni yang didatangkan dari kadewatan. Karena sama sih sebenarnya, karena ada cahaya dari Sang Hyang Wenang, ya kan, Sang Hyang Wenang yang di situ, maka bisa digunakan untuk menjauhkan dari petaka mara bahaya kayak gitu kan. Itu yang dibawa oleh para kolo, termasuk jamur dipo itu kan juga hasil karya dari para kolo kan. Jadi asal warnanya kuning yang benar ya, kuning yang benar itu kan, kuning sekarang banyak banget ya. Semoga nggak salah pilih warna kuningnya. Jadi lanjut aja. Sedangkan batu safir yang berwarna biru menghasilkan kilauan yang sangat disukai oleh Sang Hyang Batari Maharani. Sangat disukai sih. Jadi kalau misal ada menyaners yang baru menyimak siapa sih Sang Hyang Batari Maharani itu, silakan disimak ya. Di episode sebelumnya sudah pernah ada. Lanjut aja. Karena Sang Hyang Batari Maharani juga ada di atas Sang Hyang Batara Guru, apalagi Sang Batara Kala. Maka cahayanya juga ditakuti oleh para kala, apalagi jika ada yoni dari kadewatan. Jelas ya, karena Sang Batari Maharani itu kan ada di atasnya jauh ya tingkatannya itu, jadi pasti akan ditakuti sih karena wibawanya beliau. Jadi lanjut aja. Semua jenis batu safir yang ada pada dasarnya mengikuti pola sinar yang ada di kadewatan. Tapi nggak semua jenis batu safir dan nggak semua warna ya, karena yang terpenting itu adalah warna kuning dan biru kalau di batu safir. Beda dengan batu berlian tadi. Yang batu berlian itu yang kayak kristal tadi loh, yang bening gitu.
Jadi nggak berwarna. Kalau yang berlian. Kalau safir yang biru sama kuning. Jadi kalau misalnya ada ungu, pink, orange, Tosca, warna-warna yang lainnya itu bukan prioritas. Gitu. Tapi Mbak, Lanjut aja. ini semua cuma dongengnya para pemirsa. Iya. Ini semua cuma dongeng jadi. Kan aku tuh audiensnya cuma kamu. Oh iya, audiensnya cuma aku. Kalian ya. berdua audiensnya. Jadi Akmal mau nyoba kan, Mal? Disclaimer, Mal. Waduh. Coba Coba, Mal. Belum coba ya. Jadi ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya jangan. Oke, Gitu. coba ya. Coba, Mal. Coba, Mal. Ini semua cuma. Ini ada yang tanya. Sorry. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan. Mantap. Oke loh. Kayak iklan. Aku mau baca nih. Di komen, berlian buatan produk dari Cina apa berkhasiat juga? Nah, masalahnya itu biasanya kan berlian plastik ya guys itu. Aku nggak tahu. Aku Ya kan? nggak ikutan. Aku Plastik. bukan orang yang sering beli batu, jadi nggak ngerti. Itu kan ada kan yang imitasi. Oh iya, aku kemarin gitu loh dari plastik. Kemarin baru beli sih. Oke, kelas kita lanjutkan. Menyanyi ada. Mas Akmal Juragan Akik. Oke, ketahuan lu. Oke, kita lanjut. Saya izin minum sebentar ya. Kenapa? Oh iya, silakan. Boleh. Monggo. Lumayan agak seret. Oh iya. Gak apa, minum aja dulu gak apa. Aku sambil mau baca ini komentar-komentar. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Karena Sang Mahaprabu Watu Gunung sangat memperhatikan perkembangan zaman dan sangat sayang dengan kaula alit. Maka Sang Mahaprabu Watu Gunung justru meminta para danghyang menggunakan batu hitam. Karena tapi lagi-lagi ya, sayangnya itu banyak batu hitam yang udah dihancurkan. Padahal jamur diponya aja itu belum muncul. Kalau jamur diponya udah lewat, lalu batu hitamnya mau dihancurkan ya nggak apa-apa. Tapi kan itu karena udah malapetakannya kan udah lewat. Tapi kalau sebelum malapetakannya itu lewat, kalau dihancurkan ya seperti apa hasilnya. Jadi ya udahlah. Jangan saya paham. Sebagai sang guru hyang, Sang Mahaprabu Watu Gunung tidak mau satupun kaulanya di Arcapada menjadi korban akibat angkara murka yang timbul dari kamasalah. Pasti nggak mau sih, tapi ya udah lanjut aja. Sang Mahaprabu Watu Gunung juga minta dirinya diabadikan dengan nama Watu Gunung atau Sela Arga, dengan tujuan agar masyarakat sadar gunung bisa digunakan untuk perlindungan. Supaya orang-orang tuh pada ngerti kalau Watu Gunung itu sebenarnya itu ada fungsinya, nggak cuma semata-mata nama beliau aja gitu loh. Ternyata tuh ada pertandanya di situ. Itu menurut ARC ya guys. Bahkan beliau juga menggunakan Watu Gunung untuk menghentikan zaman Kala Tirta agar manusia bisa hidup normal kembali. Karena pada masa itu tuh seluruh selo Penglayang diarahkan ke Kayangan Jonggiri Saloko oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung agar Batara Guru itu turun dan beliau bisa menggantikan menjadi Sang Guru Hyang dan punya kuasa untuk menghentikan zaman Kolotirta. Itu kan zaman dimana seluruh lapisan bumi itu tuh dipenuhi sama air gitu kan. Karena manusia itu kan hidupnya di daratan, bukan di laut kan. Karena manusia itu bukan ikan gitu. Oke, lanjut ya. Sang Mahaprabu Watu Gunung sangat rendah hati, maka batu gunung tidak akan semahal batu safir, apalagi batu berlian. Karena maksud beliau tuh untuk keselamatan banyak orang. Jadi menggunakan batu gunung yang gampang dijangkau dan yang pasti semua lapisan masyarakat ARC gitu ya. Itu tuh mudah menjangkaunya gitu sih. Oh, maksudnya tim ARC ya, Mbak ya, bukan masyarakat, Mbak. Iya, masyarakat ya. Oh, masyarakat. Anggap aja masyarakat. Udah satu karang padesa. Oh iya, lanjut. Dan dulu ada perjanjian dengan para danghyang, sehingga para danghyang akan memprioritaskan yang tahu sandi atau mantra Watu Gunung.
Jadi walaupun Watu Gunung bisa untuk menyelamatkan banyak orang, tetapi Poro Dangyang itu tetap membatasi kepada siapa yang memegang tradisi lama. Kayak gitu. Jadi misal nih ada Kolo yang pegang itu, atau misal anak buahnya si Kolo pegang Watu Hitam itu, ya pasti nggak bakalan selamat juga gitu loh, karena kan dia tetap Kolo gitu. Jadi tetap aja gitu. Cuman yang memegang tradisi lama. Kayak gitu. Lanjut aja yuk. Tujuannya agar bangsa yang Sebentar, bentar, Bang. Ini ada komen yang lucu nih. Ini mohon maaf ya Mas ya. Ini kita tidak mengajarkan untuk mencuri candi batunya candi. Jangan ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru itu perbuatan yang salah. Kita tidak mengajarkan untuk mencuri, guys. Jadi ya lebih baik tidak percaya. Benar. Sebenarnya itu kalau misal batu hitam yang ada dari pinggir sungai, itu kan sebenarnya nggak semuanya gede kan. Ada yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil mah diambil kan masih nggak apa-apa. Yang penting nggak dihabisin. Ya itu. Jadi nggak yang besar kayak gitu. Nggak usah satu candi dibawa pulang, nggak usah. Nggak jaga. Malah nanti itu. Nanti kita dikira ngajarin bawa batu candi. Enggak lah. Enggak segitunya. Masuk berita lucu gitu. Itu. intinya jangan percaya. Intinya jangan percaya. Nanti itu apa hotline-nya tuh kayak gini. Diketemukan menyanars gitu, mempercayai batu hitam berkhasiat seperti ini, makanya seluruh batu candi yang ada di sini hilang gitu. Waduh. Bahaya udah. Kita ada yang kena. Itu udah. Makanya Untung nggak percaya kan. Untuk kan ini nggak untuk dipercaya. Makanya tadi gimana Mal? Kata-katanya Mal? Ini semua cuma dongeng. Ini semua cuma dongeng. Nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya jangan. Mantap. Larangan adalah perintah, ngaco ini Mas. Jangan Mas. Jangan mencuri. Tidak baik. Oke, kita lanjut. Jangan melanggar aturan negara lah. Iya. Benar. Kita sangat tertib. Oh ya, nomor berapa sih sekarang? 96. Oke, bentar lagi selesai. Oke, yuk, semangat. Tujuannya agar bangsa yang merusak tidak terlindungi, meskipun berlindung dengan aksesoris dari Watu Gunung. Itu seperti penjelasan yang sebelumnya ya, jadi next aja. Dan para kala juga takut dengan Watu Gunung, maka mereka akan menjauhkan Watu Gunung dari kehidupannya. Next aja. Meskipun Sang Maha Prabu Watu Gunung sangat sadar bahwa besok namanya akan rusak, dengan seolah-olah mencintai ibunya sendiri. Padahal, sebagai sang guru Hyang, beliau sangat tahu siapa ibunya. Disinilah itu para Dangyang itu akan melihat mana sih anak cucu yang menggunakan Watu Gunung, di mana aja sih anak cucu yang masih hormat dan tidak berburuk sangka, tidak hanya mengiya-iyakan cerita yang kalau misal dipikir-pikir itu nggak logis kayak gitu. Jadi itu nanti dinilai dari oleh para Dangyang itu sendiri gitu loh. Seberapa hormatnya sih sebenarnya orang-orang sekarang ini terhadap Sang Maha Prabu Watu Gunung, dengan kiprahnya beliau yang sudah mempersiapkan kalau akan ada jamur dipo, sudah dipersiapkan ini di sini, sudah diberikan simbol inilah kayak gitu. Jadi seberapa hormatnya sih gitu. Kan mungkin tim ARC aja sih yang bakal hormat. Jadi yang lainnya nggak usah hormat, nggak apa-apa. Jadi kita aja yang batu hitam. Penyebutan Sang Guru Hyang terkadang salah sebut menjadi nama Sang Kuryang. Maka, cerita Sang Kuryang sangat mirip dengan cerita Sang Guru Hyang. Cerita itu ada di daerah Jateng dan Jabar ya. Jadi, kalau mau percaya dari sisi mana nih terserah ya. Karena tim ARC jelas tetap akan ini sih, hormat kepada Sang Guru Hyang ya, karena tahu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan apa aja yang sudah diperjuangkan beliau untuk keberlangsungan kita sekarang ini. Tapi itu kan versi tim ARC kan, sekali lagi. Tidak untuk ditiru, tidak patut ditiru. Lanjut yuk. Meskipun begitu, pihak ARC tidak akan melarang
jika dianggap cerita Sang Mahaprabu Watugunung dan Sang Kuryang adalah cerita yang berbeda. Dianggap benar juga tidak dilarang, cuma bagi ARC, cerita tersebut sangatlah aneh. Itu udah pernah dan udah ditekankan di episode-episode sebelumnya sih sebenarnya, jadi lanjut aja. Sebagai Sang Guru Hyang, maka Sang Mahaprabu Watugunung sangat tahu tentang jalannya alam raya, maka tidak akan kesamaran dengan siapa ibunya. Itu udah pasti ya, jadi nggak mungkin lah salah gitu. Pakai logika mana aja tetap nggak mungkin salah. Jadi lanjut aja. Hal yang sama pada cerita Sang Kuryang, bahwa tidak mungkin tidak tahu siapa ibunya. Pastilah ya kan, kita nggak mungkin nggak tahu siapa sih ibu kita sebenarnya gitu kan. Nggak lah ya, kecuali ibu kita itu boneka. Boneka itu bisa ganti-ganti ya. Kan ibu kita tetap manusia, jadi pasti udah paham. Lanjut aja. Terakhir ya ini ya. Sampun sansaya celak anggenipun, jumedulipun sang jamur dipa, serana tanda wangsulipun nuswantara, samirana arsa angkirining sang jamur dipa, tumuju kamulyaning tribuana. Oke. Akhirnya selesai sudah. Tapi sebenarnya itu aku ada tambahan ya. Aku tadi tuh bikin itu note. Nah ini, jadi para pakar fisika, geologi dan para pakar apa aja deh boleh menolak cerita ini. Tapi kita bisa buktikan nanti pada saat jamur dipo muncul ya. Dan jangan dipercaya juga cerita ini. Jadi kita memberikan opini seperti ini, tapi endingnya kita jangan percaya gitu. Karena ini hanya sekedar dongeng. Ya masalahnya gimana ya Mbak? Dongeng itu kan terserah yang buat cerita ya. Kalau diprotes kan ya lucu ya, kalau diprotes ya lucu juga gitu loh. Masuk majalah majalah Bobo. Kita selalu contohnya majalah Bobo. Majalah Bobo kok diprotes. Karena aneh aja gitu. Ngapain? Karena kan ini cuma dongeng gitu. Dongeng kok. Tapi ini ada lagi sih catatan-catatan ya guys. Ada juga tambahan. Yang pertama, Atlantis tidak pernah bermusuhan, apalagi perang dengan Medang Kamurian atau Lemurian. Jadi kalau ada yang berteori mereka pernah berperang, silahkan berhadapan langsung dengan Atlantis dan Medang Kamurian dan tanggung sendiri resikonya. Yang kedua, Atlantis tidak pernah berada di Laut Utara Jawa. Jadi kalau ada yang berteori mereka pernah ada di sana, misalnya ada di Laut Utara Jawa itu, silahkan berhadapan langsung, bertanggung jawab langsung dengan Atlantis dan Medang Kamurian. Atlantis ya di sana. Karena kan sebenarnya itu kayak penghinaan gitu loh. Karena Atlantis kan sebenarnya luas dan segede itu yang kita lihat kapan hari itu ya di pantai selatan. Nggak mungkin ada yang ada di foto yang nggak bisa ketangkap kamera. Iya. Dari Atlantis kan. Nah, itu. Jadi tuh hitungan itu kayak penghinaan karena harusnya nggak sekecil itu gitu loh. Terus yang ketiga, Atlantis, Mojopahit dan Lemurian tidak pernah membangun Gunung Padang ataupun isinya di dalam Gunung Padang kan sekarang kayak lagi digonjang-ganjingkan kan, kayak Gunung Padang itu ada isinya gini itu. Gitu. Jadi kalau ada yang berteori seperti itu, silahkan ini berhadapan langsung dengan Atlantis dan Medang Kamurian dan tanggung sendiri resiko-resikonya. Terus catatan lagi, ini tuh bukan ancaman, sekali lagi bukan ancaman karena sudah ada peringatan. Dan kami hanya menyampaikan peringatan, tapi hanya untuk menunjukkan siapa yang ngerti dan pura-pura ngerti, tapi sebenarnya itu nggak ngerti. Kita lihat kondisi kedepannya itu kayak gimana, karena ketiga kerajaan itu pasti akan bertindak. Jadi tunggu saja guys. Kayak gitu. Ini cuma tapi tadi, ada disclaimer-nya gimana? Ini cuma dongeng. Jadi termasuk tadi peringatan itu juga cuma dongeng guys. Jadi itu peringatan tuh hanya untuk di negeri dongeng. Nggak, jadi emang kita bikin dongeng itu kan ceritanya biar kita mau bikin world building gitu. Jadi emang ya emang gitulah. Pokoknya gitulah. Jadi jangan dipercaya lah intinya. Oke. Itu aja sih. Oke. Jadi ini disclaimer terakhir, disclaimer agak seriusnya. Jadi tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi dan bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun.
Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC atau Atlantis Research Center, sehingga karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo ini dan Mbak yang ini dan saya dan ya itu. Dan jadi untuk informasi resmi silakan hubungi via IG @Vikiananda. Gitu, kalau informasi resminya. Aku ya guys, mungkin aku akan slow respon dan responku tuh biasanya itu menyebalkan gitu. Jadi jangan berharap aku tuh akan membalas dengan baik dan benar gitu. Iya. Karena biasanya tuh aku balasnya hahaha. Terus ini kan cuma dongeng gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti aku kan jawabnya kayak gitu. Kalau nge-DM aku biasanya nggak dijawab karena aku lupa nge-Instagram. Maaf. Ini ketidaksengajaan kok, sumpah nggak sengaja, serius. Oke, kalau gitu ini ada yang ada yang menyarankan sekali-sekali Pak Marius. Mungkin kalau Pak Marius mendengar bisa membuat Pak videonya biar kita play disclaimer. Oh. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Akmal atau Mbak Vicky ada yang mau disampaikan? Udah sih, ya? Itu aja. Oke. Berarti kita rangkaian terima kasihnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggo Jatijoyo Mongrogo yang sudah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Mbak Vicky yang sudah mau menjadi narasumber hari ini dan membantu Mas Agung dalam membuatkan slide. Terus kemudian juga terima kasih. Nggak membantu sih sebenarnya. Mas Agung yang membuat. Mas Agung yang membuat ya kan? Aku tuh cuma dikasih spoilernya aja. Ya kan? Dikasih spoiler. Jadi terima kasih Bapak Agung sudah mau membuatkan slide kita. Terus kemudian juga Mas Akmal, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya hari ini. Karena sebenarnya Mbak, ini Mas Akmal ini dia penyanyi Mbak di sekolah itu. Penyanyi ulung. Oh, amazing. Amazing Mbak. Dia. Berarti ada lagu-lagu yang namanya ulung gitu. Udah kita lanjut aja. Oke kita lanjut. Terima kasih Mas Togo juga sudah mau merapikan slide pada malam hari ini. Terus juga kemudian Pak juga terima kasih kepada Bang John. Gambarnya hari ini pendek lagi. Hari ini indah sekali, berliannya indah. Dan juga terima kasih kepada Watu Hitam. Itu Watu Hitam ya? Oh iya Watu Hitam deh, bentuknya lucu. Watu Hitam. Oh ya Watu Hitamnya indah. Mas Bang Joni juga terima kasih sekali lagi kepada Mas Heskel, terus kemudian juga Om Iwan dan juga segelintir tim ARC lainnya yang mungkin belum disebutkan. Dan terakhir terima kasih kepada Bapak besar, Bos besar Pak Marius Gumono sudah mau memprakarsai Atlantis Research Center hingga hari ini. Jadi sekian dari kami ya. Sekian dari kita mengharapkan kita semua sehat semua. Salam sehat, salam hangat, dan tentunya sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Saus 15. Ada tema yang menarik sebenarnya. Jadi sampai jumpa di Saus 15, bertemu lagi dengan saya. Semoga. Dan salam sehat dan salam menyan. Salam menyan. Jangan dipercaya guys. Jangan dipercaya. Thank you. Thank you Mal.